Sobat Masyarakatan, perjalanan Tour de Prison kita di Gunung Sindur akan berlanjut ke lapas yang terkenal sebagai produsen minuman instan jahe merah dengan brand Jahe Merah Gunung Sindur. Namun, ternyata ada cerita lain yang tentunya penasaran untuk kita kulik dari lapas yang berlabel khusus ini. Tentang bagaimana penanganan khusus warga binaan dan penanganan warga binaan khusus. So, stay tune terus ya, Tour de Prison, Lapas Khusus Gunung Sindur. Sobat Masyarakatan, setelah tadi kita menelusuri Lapas Narkotika Gunung Sindur dengan semangatnya untuk mensupport warga binaan terorisme untuk setia NKRI, dan saat ini kita sudah berada di depan pintu portir Lapas Khusus Gunung Sindur. Apa yang akan kita lihat di Lapas Khusus Gunung Sindur? Terkenal dengan jahe merahnya, dan juga bagaimana pendekatan khusus kepada warga binaan, strateginya seperti apa? Kami akan mengajak sahabat semua untuk melihat bagaimana kehidupan di Lapas Khusus Gunung Sindur. Ayo saksikan bersama kami Tour de Prison. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Dari PAS TV Tour de Prison, kami sudah berjanji. Janji kita mau dengan Pak Kalapas. Boleh Bu, silakan. Dan akan bertemu. Kebetulan Bapak Kalapas sudah ada. Mohon maaf Ibu, sebelumnya bisa dicek dulu ini nanti. Oke, siap. Sebab masyarakat, seperti anjuran pemerintah dan kewajiban dari pemerintah, masuk ke lapas pun wajib scan barcode peduli lindungi, tuh ya. Dan jelas kita harus mengikuti protokol kesehatan. Aman ya, Pak? Aman. Oke. Ini buatan sini? Oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Kabak Humas. Iya. Akhirnya sampai juga Pak di sini Pak. Lapas Khusus kelas 2A Gunung Sindur. Ya, selamat datang Bu Kabak Humas. Ini sedang apa nih Pak? Ini habis pergantian regu siang. Jadi kebetulan kan tadi pagi saya sudah melakukan, kamu siang saya kontrol lagi. Oke. Sekarang di regu siang. Lapas Khusus kelas 2 Gunung Sindur. Nih ngomong-ngomong kita mau diajak kemana nih Pak? Kan kita dari program Tour de Prison, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bagaimana siapa sih riak-riak kehidupan di dalam lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur yang sudah terkenal dengan jahenya nih katanya ya Pak ya. Nanti kita lihat ke dalam karena memang namanya aja udah lapas khusus gitu. Jadi orang-orangnya khusus ya, baik warga binaannya maupun petugasnya. Pasti akan berbeda dengan lapas lain. Lapas lain. Oke Pak Kalapas, kalau gitu selanjutnya kami mau diajak jalan-jalan kemana nih? Kita ke dalam. Oke. Sekarang. Pasti banyak hal-hal yang khusus yang bisa dilihat ya Pak? Khusus. Oke. Tour de Prison. Nah, posisi. Oke. Berarti hanya akses orang tertentu saja yang bisa membuka ya Pak ya? Hanya petugas yang di sini. Betul. Oke. Ini Bu Barika, ini adalah area layanan kunjungan di zaman waktu sebelum pandemi seperti ini. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID ya. Sebelum ini COVID di ada sini areanya. Pak Farid ini kasih Binadik sebagai penanggung jawab layanan kunjungan, mungkin bisa menyampaikan. Selamat siang Pak Farid. Oh berarti di sini kunjungan dulu di sini sebelum COVID? Siap, sebelum COVID memang pelaksanaan kunjungan di lapas khusus ada di sini. Oke, lapas khusus ada di sini. Setelah COVID? Setelah COVID kita hanya menerima titipan makanan aja sesuai dengan perintah dari direktorat. Berarti dulu di sini tempat layanan kunjungan. Ya. Oke. Setelah COVID sudah nggak lagi. Tapi ada penggantinya dong? Ada layanan video call. Layanan video call. Oh berarti mereka itu di mana areanya? Ada di dalam blok masing-masing. Oh blok masing-masing ya Pak Kalapas? Iya. Oh ini unik juga nih. Kita baru lihat di sini di blok hunian masing-masing. Itu alasannya apa tuh? Alasannya untuk mengurangi pengumpulan massa di depan. Jadi kita memang sekat ya, setiap blok itu ada berlakukan. Jadi ngurangin pergerakan ya Pak ya. Dan ini kaitannya juga dengan pengawasan. Ya. Oke. Nanti boleh ya Pak kami lihat di sana? Boleh. Oke.
Oke, makasih Mas Farid. Selanjutnya kita diajak touring kemana lagi nih? Sini. Jadi, sini saya lihat pojok musik. Berarti sementara ini dipergunakan untuk latihan aja band. Jadi tetap berjalan untuk berjalan, warga binaan. tetap kalau untuk hal itu berjalan. Jadi bisa itu kepada WBP maupun ke petugas rekreasi kepada petugas. petugas. Oke, iya karena petugas juga butuh rekreasi Iya. ya Pak. Kalau petugasnya nyaman, warga binaannya juga nyaman. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sekarang ini kita jalan menuju kemana nih Pak? Ke dalam lingkungan lapas khusus. Oh, kalau tadi itu namanya gedung Gedung 2. 2. Gedung 1 kan gedung perkantoran, gedung Perkantoran. lapas dengan PU. Kemudian gedung 2 itu P2U dengan seksi pembinaan. Artinya untuk masuk ke blok hunian, ke area hunian ini harus melewati berapa pintu ya Pak ya? Iya. Berbagai pintu. Ini bagian dari pengamanan juga ya Pak? Oke. Wow, luas banget ya Pak ya? Iya, cukup luas di sini. Ini buat kapasitas berapa nih Pak? Untuk lapas khusus Gunung Sindur ini kapasitasnya 1.308. Per hari ini per hari diisi 743 warga binaan. Berarti ini nggak over kapasitas ya Pak? Belum over kapasitas. Wih, amazing ini. Agak khusus nih. Kalau di Jabotabek tapi ini nggak over kapasitas. Oke. Ini dari sini kita bisa lihat itu luas sekali ya Pak. Itu ada sarana. Itu apa Pak? Itu vihara. Vihara. Nah, jadi tempat-tempat ibadah di sini lengkap. Ada gereja, ada vihara, Gereja, vihara, ada masjid. dan masjid. Dan ini ada berapa blok Pak? Ada 4 blok. Ada 4 seluruhnya blok? Oke, berarti ada 4 blok. Nah itu peruntukannya seperti apa sih peruntukannya? Blok A-nya di mana nih Pak blok A? Ada di sisi kiri kita. Kiri di Kalau sini dari ya bagian Pak? atas sisi kanan. Ya, Itu hanya ada 36 kamar. 36 kamar. Oke. Jadi memang ada perhatian khusus atau pengawasan maksimal yang ada di situ. Oke, ada pengawasan maksimal ya Pak ya. Tetap ada perhatian khusus di situ. Terus selanjutnya blok B. Blok B kriminal umum sama narkoba. Sama narkotika. Untuk 743 per hari ini itu hampir 600 orang itu kasus narkoba. Kasus narkotika. Ya, narkotika. Wow, berarti sekitar 80%-an ya Pak ya? Betul. Oke. Blok C, blok Sama, D. blok D. Sama gitu. Oke Pak. Oh gitu ya Pak, berarti 80%, 90% itu kasus narkotika ya Pak? Ya, kasus narkotika 80% dan Mbak Rika untuk lapas khusus Gunung Sindur kebetulan warga binaannya itu khusus artinya itu rujukan dari lapas lain. Lapas lain? Ya, rujukan lapas lain. Jadi nggak ada yang asli dari sini ya Pak ya? Tidak ada yang asli dari sini. Rujukan ketika tanda kutip bermasalah di lapas sebelumnya ya dirujuk ke sini. Oke, siap. Ya artinya walaupun tidak over kapasitas tapi memang punya kualitas yang lain mereka rujukan ini. dari lapas lain. Oke Pak, siap. Mari kita ke salah satu kegiatan kita. Kayaknya luas, kayak kita butuh energi yang lebih besar nih karena lapasnya besar, ya kan? Saya paling suka area ini loh Pak, terbuka. Luas. Dan ini kegiatan warga binaan di sini ya Pak ya? Ya, ada kegiatan kadang-kadang kegiatan olahraga, kemudian kepribadian khusus yang pramuka, kegiatannya di atas. Oke. Tapi ini kemana mungkin nih? sekarang siang, Mbak. Siang. Jadi nanti sore baru berkegiatan. Baru berkegiatan. Terus kita ke mana? Kita ke Bingker. Bingker, oke. Menarik nih. Oke, ini Bingker ya Pak ya? Ya, itu Bingker. Waduh, masuk ke sini udah ada yang orange, ini apa nih Pak? Ini kegiatan barbershop sama laundry. Jadi ya untuk melayani kebutuhan warga binaan. Kebutuhan warga binaan ya. Dan tenaga yang terserap juga dari warga binaan. Dari warga binaan juga. Oke, orange. Terus itu? Itu ada ikan koi. Ikan koi. Dari sini udah kelihatan warnanya nih Pak, orange. Ya. Wah, ya. Ini juga bagian dari kegiatan warga binaan ya Pak? Ya, kegiatan warga binaan. Nih, kasih giat-giatnya. Halo Pak Punto. Bos ikan koi. Bos ikan koi. Kasih giaga itu berarti yang membawahi
Kegiatan kerja. Kegiatan kerja. Direktur dong Pak ya? Ya, direktur ikan koi, direktur jahe, banyak ya. Bidang usahanya banyak ya. Oke. Termasuk ikan gurame itu Ya. sebelah. Iya, Mas ini ikan koi, ya kan? Ini yang melakukan pembibitan ini siapa nih Mas? Kita melakukan pembibitan ini dengan swasembada dan dibantu oleh warga binaan. Kebetulan kita sudah berhasil membiarkan beberapa koi impor, sebagian lokal sudah berhasil. Oke, dan ini sudah ada yang dijual Mas? Sudah. Alhamdulillah kita sudah berhasil menjual dalam bentuk bibitnya dulu. Nanti selanjutnya kita program untuk menjual dalam bentuk yang ukuran yang lebih besar. Oke. Ini apa nih? Ini Ikan gurame? gurame. Oh, gurame. Ya. Oke, gurame ya. Gurame isi 500 ekor satu kolam ini. Masih pembibitan juga? Ini pembesaran. Pembesaran. Jadi untuk pembesaran kita lakukan di kolam besar, dan untuk pembibitan kita dilakukan di kolam terpal. Kita kebetulan punya 45 kolam terpal. Bioflok. Di luar sini Pak? Di dalam lingkungan lapas tapi di luar posisi. Oh, oke. Ada 45 kolam bioflok. 45 kolam. Keren nih Pak. Dan semua tenaga kerjanya warga binaan ya Pak ya? Warga binaan. Iya. Nah, ini Pak yang saya penasaran ini jahe nih Pak. Kan Tapi nanti Sindur ini dengan jahe. Sebelum ke jahe nanti kita lihat dulu pembibitan di atas ini. Oke. Ini kan sudah untuk apa? Displaynya ini. Display. Jadi sebelum jadi ini tuh ada tahap-tahapnya ya Pak ya? Oke. Kita ikut deh kemana Pak Kalapas mengajak kita touring di lapas khusus Gunung Sindur. Masyarakatan selanjutnya kita akan diajak oleh Pak Kalapas untuk melihat pembibitan dari ikan koi itu sendiri. Yuk. Nah, sebelum kita ke atas, Mbak Rika, kita ada kegiatan juga kita pengemasan kopi. Kemasan. Ya. Tapi ini kita dengan pihak ketiga, jadi ada PT Glory kok. Selamat sore Mas. Nah, ini kebetulan dari pihak ketiganya dari PT Glory. Dari PT Glory. Oke, dari PT Glory. Kita ini yang mensupport di sini ya? Ya, di sini ikut turut kerjasama dengan lembaga dalam kegiatan pembinaan para bidang. Itu adalah pelatihan. Sudah berapa lama nih? Sekitar mulai 2018. Ya, karena sempat macet, baru diperbarui lagi kemarin bulan Maret ya tahun ini. Baru kita perbarui lagi kerjasamanya. Dan walaupun sedang ke pandemi ini tetap berjalan ya? Protokol kesehatan. Selamat sore Bapak. Ya. Ini warga. Boleh dong lihat ya. Saya bukan penyuka kopi, tapi saya senang bawa kopi. Pas kopi ya Pak ya? Pas kopi mantap. Bapak suka kopi? Suka kopi. Berarti suka minum kopi juga dong Pak? Iya. Oke. Ini dijualnya berapa Mas? Dari sini ke koperasi kita jual Rp1.000. Rp1.000. Oke. Dan ini sudah jelas pemasarannya berarti ya Pak Kalapas ya, dari PT Glory itu. Dan warga binaan ini yang kerja dikasih gaji? Ada gajinya? Ada insentif jadi dari PT Glory Karsata. Oke, insentif. Tapi sebelumnya dikasih yang memberi pelatihan juga dari PT Glory. Oke, jadi dari pelatihan dari PT Glory, terus produksi juga dan pemasaran dari PT Glory. Memang kita butuh kerjasama dengan pihak-pihak ya Pak ya, dengan segala keterbatasan yang kita punya gitu ya. Ini Bapak izin, Bapak siapa? Hah? Nugroho. Sudah berapa lama kerja di sini Pak, di kopi ini? Baru 6 bulan. Baru sebulan. Sudah sempat ngerasain gaji? 6 bulan? 6 bulan. Sudah dapat gaji? Sudah dapat gaji? Oke. Suka dibesuk Pak? Ya. Suka dibesuk? Oh memang keluarganya jauh. Iya, iya. Oke Pak, terus bekerja ya Pak. Ini saya kembalikan lagi. Berarti ini ya pas kopi. Nah ini menyerap tenaga kerja berapa warga binaan? Untuk saat ini tenaga kerja warga binaan yang bisa sekitar 13 orang. 13 orang ya? 13. Oke. Ya. Semoga ini menjadi bekal juga buat mereka. Ada nggak Mas kemungkinan setelah mereka bebas dari sini direkrut di perusahaan di luar?
untuk dari soft skill-nya sih sudah mendukung. Dan gimana di luarnya nanti kita kembalikan ke pembinaan. Yang penting ini mereka sudah. Berarti ada kemungkinan kesempatan ya. Ada kesempatan lebih. Yes. Oke. Makasih Mas Kevin. Thank you. Terima kasih. Oke, terus Sahabat semangat. Sentra Sehat-sehat Industri selalu. Kopi, kita tengok kemana lagi kita akan diajak oleh Pak Kalapas. Ke Kemana atas. lagi nih Pak? Kita ke lihat pembibitan. Nah, sekarang kita baru ke atas, Barca. Ke atas tuh tadi yang pembibitan ikan koi ya Pak ya? Pembibitan koi sama produk unggulan kami. Produk unggulan. Ya, Jahe? jahe merah. Oke. Oh, ini tempatnya ya Pak ya? Ya, Oh, banyak sekali. ini tempat budidayanya mulai dari pembibitan sampai ukuran tertentu. Nah, ini kebetulan Ketemu ada lagi sama Pak Bunto. Sudah ada di tempatnya. Ini pembibitannya ya, Pak ya? Ya, Bu. Ini adalah tempat pembibitannya dari koi kami. Dan ada yang berumur masih 2 bulan, ada yang sudah berumur 6 bulan ini. Ini berapa bulan? 6 bulan, Bu. Berarti baknya beda-beda ya setiap Baknya beda-beda. perpindahannya berapa bulan tuh Mas? Pindahnya sekitar sebulan kita pindahkan. Pindah. Oke. Jadi terus nanti kalau sudah agak besar kita pindah ke kolam besar di luar. Oke. Tadi hasilnya yang kita lihat tadi di depan. Ya, Bu. Oh, oke. Di sini menyerap berapa tenaga kerja dari warga binaan, Mas? Ini kita tidak menyerap warga binaan tidak terlalu banyak, hanya 10 orang saja. Oke, berarti 10 warga binaan yang diserap ya? Ya, Yang kerja di sini dapat premi juga nggak yang di pembibitan? dapat, Bu. Oke, penjualan mereka dapat ya? Pasti. Oke. Thank you. Ya, makasih Mas Bunto. Ya, Bu. Ya. Nah, Oke. sekarang kita ke tempat produksi jahe. Jahe. Itu yang kita tunggu. Akhirnya kita sampai juga nih di dapurnya jahe merah Gunung Sindur, ya Pak. Oke. Oh, ini proses pembuatannya. pembuatannya. Ya, setelah diparut, dicampur dengan rempah-rempah, kemudian proses pengeringan seperti ini. Dan benar-benar dijaga ya Pak, pakai apa Oh, sih iya. namanya itu? Apa sih? Penutup kepala gitu. Mas sudah berapa lama Mas di sini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Oke. Dapat gaji nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu lah. Tadi omsetnya tadi berapa Pak per bulannya? Per bulan bisa sampai 50 sampai 60 juta. 50 juta sampai 60 juta. Oh, itu hebat menurut kami ya. Untuk sentra ini kan rumahan ya Pak ya? Ya. Rumahan. Kalau ini pemesannya dari mana aja Pak? Pemasarannya? Pemasarannya sudah termasuk ada reseller dari petugas kami, kemudian ada di Tokopedia juga. Tokopedia juga. Kemudian juga kita pasarkan ke stakeholder, stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor ini dan relasi-relasi petugas-petugas di sini juga kita. Petugas sini artinya ini sudah apa ya? Sudah ekspansi kemana-mana. Ya. Saya aja tahu jahe ya Lapas Khusus Gunung Sindur gitu, ya. Oke. Nah, dan jahe ini boleh lihat? Mas, Satu, jahenya ya. Satu lagi. wanginya itu walaupun saya pakai masker tuh nembus loh Pak. Ya. Wanginya ini ada, saya rasa bukan jahe aja ya Pak ya di sini ya Pak. Saya sempat baca di sini ada kayu secang, jahe merah, gula aren, habatus sauda, lada hitam dan kayu manis. It's very special ya. Ini dari rempah-rempah. Nah, ini kan sangat pas sekali usaha ini Pak dengan kondisi kita Covid yang sudah sampai 2 tahun dan ini pun yang kami ketahui jahe ini pun berkembang seiring dengan kondisi Covid yang pandemi yang saat masih berjalan ya Pak ya. Ya. Dan termasuk ini kita kemarin buktikan di khasiat ini di kondisi warga binaan kita. Jadi memang di saat yang lalu warga binaan maupun petugas itu terdampak juga
COVID-19. Sempat ada COVID ya Pak? Hampir kurang lebih 400 orang dari itu. 400 Ya, artinya dengan terapi termasuk salah satunya adalah Ini. meminum jahe merah ini dan 10 hari clear. 10 hari clear Negatif. negatif. Wes, jahe merah Gunung Sindur nih, beli terus. Oh ya, pernah dalam satu ketika itu ada pemesanan dari rekan kita di Banten, Lapas 1 Tangerang waktu itu terkena dampak pandemi juga. Iya. Jadi dari Lapas 1 Tangerang itu memesan 1000 pots Ada. dan kita upayakan langsung bisa karena Ada, ya? kita tinggal bahan baku ada, tinggal tenaga dan kita ekstra. Karena waktu memang kita di produksi. sini daily terus berproduksi ya Pak Ya, ya. terus Jadi berproduksi. stok itu pun langsung terpenuhi ya Pak. Ya, dan pernah juga sampai kita waiting list. Waiting list. Karena keren. pemesannya banyak, kemudian bahan bakunya enggak, pokoknya produksi habis sampai waiting list. Oke, sahabat masyarakatan, cobain jahe merah Gunung Sindur. Saya sudah dan enak banget. Oke, ini dua di antaranya yang bekerja di sini ya. Halo Mas, Mas siapa? Diki, Diki, kasusnya apa Mas Diki? narkoba. Narkoba berapa tahun? Saya udah jalanin 5 tahun. 5 tahun. Ini kerja di sini udah berapa lama Mas? Udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dapat gaji nggak? Ini kan udah menasional nih Gunung Sindur nih. Premi, Mbak. Oh premi. Oke, premi. Nah, Jauh 300 itu apa ini? 300 per Uang premi. uang premi. Oke. Kalau Masnya, Mas siapa? Saya Maulana, Bu. Maulana. Mas Maulana kasusnya apa? Narkoba yang tadi Bapak bilang ya, sekitar 80-90% kasusnya narkoba. Mas Maulana udah berapa lama nih kerja di jahe ini? 6 bulan, Bu. 6 bulan. Di bagiannya bagian packing ya? Iya, Bu. Bagian packing. Dapat gajinya nih. Dapat, Bu. Dapat premi ya Pak ya? Premi. Dapat premi. Suka dibesuk nggak? Jarang, Bu. Jarang ya. Oke, tadi karena Bapak bilang kan rata-rata di sini ini Sudah orang pandemi dari jauh-jauh ya. Sudah setahun lebih nggak ada. Tahun Hampir 2 lebih. tahun tidak ada. Keluarganya di mana Mas? Warga di Depok, Bu. Oh di Depok. Oke. Terus sukses ya Mas, udah cepat bebas ya. Tetap dijaga kualitas sama kebersihannya. Ya, karena produk makanan. Ya. Ya. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Dalam satu bangunan tadi Bimker itu ada berbagai macam sentra kecil ya industri Ya, kayak gitu. yang memberdayakan warga binaan. Tadi ada jahe, ada kopi, ikan koi gitu ya Pak ya, penerbit. Terus apa lagi? Masih ada jahit menjahit, ada barbershop, itu sangat laundry dan lain-lain, masih banyak sekali ya Pak ya. Nah, ini juga warga binaan ya Pak ya? Ya, warga binaan setelah melaksanakan sholat asar berjamaah. Sholat asar berarti artinya mereka diberikan kesempatan. Ya, diberi kesempatan beribadah. Ya itu gimana Pak? Mereka giliran kah atau siapa saja bisa di situ Pak? Pada dasarnya siapa saja bisa, tapi kita melalui tim pengamat pemasyarakatan tentunya. TPP. Setiap kegiatan yang ada di lapas ini itu harus melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan. Setelah itu baru dilaksanakan. Iya. Untuk kegiatan beribadah di sini kebetulan lengkap, Mbak Rika. Iya. Di sini ada Iya, gereja, itu ada gereja, wihara. ada wihara. Ya, memang yang terbanyak tetap yang beragama Muslim. Dan semuanya berjalan kondusif ya Pak. Insya Allah berjalan Perbedaan kondusif, tapi tetap mereka berjalan. saling menghormati Iya, ya Pak. saling menghormati. Sama seperti kegiatan kemarin kan baru saja Natal, Mhm. dari teman-teman kita yang Muslim ikut membantu dalam tugas pengamanan malam Natal. Artinya dari beberapa warga binaan yang sebagai pemuka-pemuka itu ikut berjaga bersama kami. Oke. Saya jalan di sini nih rasanya enak banget. Luas, bersih gitu ya Pak. Ini biasanya di lapangan ini ada kegiatan-kegiatan warga binaan juga ya Pak? Ya, itu biasa di pagi hari ataupun sore hari. Mm-mm. Nah, mungkin nanti sebentar ini setelah sholat asar ada kegiatan Oke, olahraga. karena ini masih asar ya Pak ya? Masih asar. Tadi dari jam 1 sampai asar mereka di dalam. Di dalam. Tidak ada kegiatan di tidak ada luar ya Pak ya, kegiatan. kecuali tadi yang kerja di sentra industri ya Pak. Ya, kecuali yang bekerja di sini. Oke. Saya tadi bilang kan Pak ya, penasaran banget sih pengen lihat blok huniannya. Karena tadi Bapak bilang, oke, ini nggak over kapasitas.
Tapi isinya ada yang hukuman mati, ada yang seumur hidup. Ya. Itu pastikan treatmentnya khusus sekali ya Pak ya? Ya, berbeda dengan penanganan yang hukuman pendek ya. Iya. Karena kebetulan di lapas khusus Gunung Sindur ini memang untuk per hari ini itu ada hukuman mati sekitar 6 orang. 6 orang. Kemudian hukuman seumur hidup ada 15 orang. Dari Banyak berbagai ya kasus. Pak? Ya, itulah makanya saya bilang kami tidak over kapasitas, tapi kualitas atau notabene warga binaannya berbeda. Penanganannya khusus ya Khusus. Pak ya, penanganannya khusus sekali. Ya itu strateginya tuh boleh nih Pak cerita ya, penanganannya tuh kayak apa sih gitu. Secara umum memang harusnya penanganan itu sama, tapi dalam strategi pengamanan itu kan karena kebetulan warga binaan kita tuh dari berbagai suku, agama dan lain sebagainya. Iya. Itu perlu penerapan yang berbeda. Betul. Karena kebetulan saya juga udah bertugas di 8 provinsi. 8 provinsi. Memahami, mengetahui paham-paham atau karakter dari Paling jauh di mana Pak? paling jauh di Maluku dan Maluku Utara. Maluku dan Maluku Utara. Ya. Oke. Ya. Ini Sekarang kita kayaknya coba cek di Blok Chandra. Blok Chandra, Ya. Blok C ya Pak ya? Blok C. Blok C. Sahabat masyarakatan, kita diajak untuk menelusuri Blok C Lapas Khusus Gunung Sindur. Kita kemana nih Pak? Ini ada kepala KPLP. Pak, KPLP. Ya. Gimana? Kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. KPLP itu Kepala Pengamanan ya? Siap. Pak Fajar. Oke. Ini lagi ngapain ini? Ini biasa Bu, jadi kami orang pengamanan setiap sore kalau pas kontrol inilah yang kami lakukan untuk melakukan pendekatan situasi. Karena pengamanan tidak hanya dengan teknologi saja, Bu, tapi dengan pendekatan seperti ini kita bisa mengenal satu sama lain dan mereka pun bisa memahami keadaan yang ada. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak KPLP ya, Pak Kalapas ya, bahwa selalu ini yang tadi sempat Pak Kalapas sampaikan, strategi dari pengamanan adalah pendekatan kepada warga binaan. Gitu ya Pak? Ya, karena memang dari awal saya sejak tugas dimanapun saya berada, saya bilang teman-teman warga binaan itu bukan musuh kita, tapi rekan kita. Cuman hanya kita sama-sama harus saling tahu posisi. Artinya kami sebagai petugas, saudara-saudara warga binaan sebagai warga binaan, itu jangan sampai bolak-balik. Oke. Itu saja sebenarnya. Iya. Dan ini dilaksanakan oleh pengamanan ini reguler ya? Terus menurut, nggak hanya di blok ini aja berarti kan? Jadi ini kebetulan sore. Sore. Kalau pagi kami biasanya bukan hanya pengaman saja dengan pejabat struktural, itu di blok, jadi pengarahan seluruh contohnya di blok B, seluruh penghuni blok B itu ikut dalam pengarahan tersebut. Kebetulan ini hanya sore, jadi ya seadanya saja. Ya, menarik sekali. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kami masih penasaran di dalamnya kayak apa sih di blok C ini? Boleh dong kita diajak sih. Boleh, ayo kita ke sana dulu Pak. Ya. Ya, Makasih. Blok C ini ya Pak ya? Ya, Blok C. 215 orang. Ini apa nih Pak? Layanan video call. Pelayanan Ya, video yang tadi call. saya sampaikan itu bahwa layanan video call pengganti layanan kunjungan Pengganti itu layanan ada di tiap blok. Nah, ini salah satunya. Oke, menarik. Ya kayak nanti ada tas-tasnya. Oke. Ini bayar nggak nih Pak mereka? Gratis. Gratis. Halo Mas, boleh ganggu sedikit? Iya Bu. Halo. Kita ngobrol. Iya, lagi Video call. telepon sama siapa? Ibu, keluarga. Sama keluarga ya. Iya. Oke. Dikasih waktu berapa menit nih kalau? Kasih waktu 10 menit. Kan harus gantian sama yang lain ya. Bayar nggak? Enggak Bu, alhamdulillah gratis. Gratis ya. Ada akses bisa ngumpulin keluarga jadi senang bukannya. Oke. Ya. Tapi paham ya kenapa nggak bisa besukan langsung ya? Yang penting tunjukkan ke keluarga apa kalian sehat, orang tua kalian sehat, saudara kalian sehat. Iya. Bersyukur banget ada fasilitas kayak gini juga. Oh, oke. Oke. Gitu. Halo Bu. Ibu. Siapa ini? Baik, Pak, ibunya. Ya, Ibu. Ya. Ya, lanjut. Silakan lanjut ya. Oke.
Iya, memang ini kan salah satu hak namanya kita ketemu keluarga itu kan penting sekali ya Pak ya. Jadi ini dengan adanya pengetatan pengetatan bertemu dengan petugas itu selama ini masih bisa diterima oleh warga binaan. Bisa ya? Oke, bisa. Assalamualaikum. Sehat semua? Harus sehat ya. Maskernya kenapa ditaruh di dagu? Nah itu maskernya mana tuh? Satu. Nah lo, ayo dong. Maskernya pakai janggut ya. Atau dilipat ke atas. Oh ini area Blok C. Blok C. Tadi di sini saya lihat ada 250-an. Dan memang tadi Bapak 205, bilang 205. Mayoritas memang kasusnya narkotika. Oke. Ini ya. Gimana Pak? Di sana kita ke kamar. Ya permisi ya. Oh, jadi jam-jam ini mereka boleh di luar kamar ya Pak? Boleh, tapi kan di dalam blok. Tapi masih di area blok. Jam berapa nih Pak tutup kuncinya? Jam 5, bentar lagi 1 jam. Jam 5, 1 jam lagi. Oke. Ini kamar C3. Kamar C3. Halo. Berapa? C3. Ada berapa kamar nih Pak? Satu bloknya ada berapa kamar? Untuk satu blok di sini ada 20 kamar. 20 kamar. 10 di lantai 1. 10 kamar. Oh, ini ada 2 lantai ya? 2 lantai? Iya, 2 lantai. Dan tidak overkapasitas ya? Gimana? Dan tidak overkapasitas ya? Alhamdulillah tidak. Selain kamarnya besar-besar semua. Besar-besar. Seperti ini kamar C3 kapasitasnya 6, isinya 6, pas. Ini Mas, ideal. pas 6 ya, ideal. Ideal. Ya, Oke. ini seperti ini Mbak Rika. Ini Iya. kapasitas. Assalamualaikum. Selamat sore, lagi ngapain nih pada nih? Itu apa, bakar sate? Hah? Oke, Ah. boleh. Ini, Oh, ini harus buka sepatu ya. Ya. Oke. Jadi kapasitas 6, isinya 6. Gitu ya, Pak ya. ya, ini ideal kamarnya. Sesuai kapasitasnya sama isinya sama. Oke. Ini apa namanya? Sudah hampir 2 tahun nggak dibesuk nih. Bisa terima ya kalau memang nggak bisa ketemu sama keluarga? Warga sudah paham ya kenapa itu. Oke. Biasa kalau jam segini ngapain nih, Mas? Ngobrol, olahraga, futsal. Iya. Oke. Ini mana maskernya? Hah? Lupa. Nah, Yes. Oke. udah, itu aja. Ya, makasih. Oke ya, tetap sehat ya. Jaga itu maskernya dipakai. Pak, pernah ada cerita ini nggak sih? Bagaimana penanganan di tadi kan ada yang belum kita bahas itu adalah bagaimana penanganan narapidana yang tadi ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup. Itu tantangannya seperti apa dan bagaimana strategi penanganannya? Ya kita harus memahami dulu apa yang kita jaga ya, kita amati. Artinya ketika ada seorang warga binaan, kita harus mempelajari latar belakang kasus, latar belakang keluarga, kemudian dari situlah kita bisa membuat pendekatan atau mengawasi dia yang bersangkutan. Contohnya misalkan seperti ya si A, saya tidak bersebut nama, latar belakangnya kita paham, kemudian dia sebagai suku karakter orang mana, kita harus pahami dulu. Jadi kita tahu apa yang akan kita terapkan. Begitu juga saya sampaikan kepada jajaran seperti itu. Jadi tidak bisa menyamakan semua orang dengan pembinaan atau metode yang sama. Karena kan berbeda. Berarti berbeda orang, berbeda treatmentnya. Treatmentnya berbeda. Oke. Iya. Jadi di sini nih area bebas ya Pak, karena di blok sendiri. Ini mereka boleh keluar nggak nih? Kalau untuk pada saat buka pintu, ya mereka hanya posisi dalam. Boleh di sini saja. Kalau ada yang keluar, biasa kebutuhan ya untuk kebutuhan Kegiatan pembinaan. atau kebutuhan hak asasi. Oke. Iya. Pernah ketemu ini nggak sih? Apa ya? Kenapa? Kalau lapas sih kan nggak bisa kita pungkirin terkait dengan adanya pertentangan di antara mereka gitu-gitu. Itu mengatasinya bagaimana? Tadi karena kan memang latarnya juga berbeda dari budaya dan lain-lain. Ya pasti ada lah. Setiap lapas rutan tidak bisa terhindarkan karena memang
orang-orang di dalamnya itu kan punya latar belakang berbeda. Ketersinggungan, kemudian ada hal-hal yang bisa memicu ya perdebatan, perkelahian itu tidak menutup. Namun ya kita cepat, makanya saya sampaikan tadi dari sejak awal saya sampaikan bahwa kepada warga binaan, kepada petugas bahwa kita ini sama-sama. Kayak oh ini WNA Pak? WNA. Oke. Kamarnya sendiri ya? Hah? Kamarnya sendiri? Oh ya. Ini loh gitu. Waalaikumsalam. Sahabat masyarakatan di Lapas Khusus Gunung Sindur khususnya juga mereka juga harus melakukan pembinaan terhadap warga binaan dari WNA atau warga negara asing. Oke. Ada berapa Pak WNA-nya Pak? Ada 5. Ada 5 orang. ya. Ini orang yang kulit putih nih, 2 ini nih. Ada mau Pak. Kau dari mana kah? Dari mana? Berapa lama Ya, saya hukumannya? orang Ghana. Oh Ghana. Oh, you don't speak in Indonesia. Okay. How long you had to run your punishment? Punishment. Iya, kurang 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun. Oke. You? How about you? Ini already in here. Yes. Yeah, I'm here 3 years on. 3. Oh, 3 tahun juga ya. I'm the oldest. The oldest paling lama, yang paling lama di sini ya. Kalau baik bebas, kalau nggak baik nggak jadi bebas. Baik sih Pak. Anak Gunung Sindur. Kalau main bola nggak kalau saya kiper nggak boleh gol. Itu You perjanjian. celebrate Christmas, right? Iya. Oh, Merry Christmas. Okay. God bless you. God bless Yes, thank you. Terima kasih. Nah, ini Pak seperti ini kan WNA. Ya. Pasti kan treatmentnya pasti berbeda. Berbeda, makanya ketika Beberapa hal yang berbeda itu seperti apa, Pak? contohnya seperti apa ya, kita ajak teman-teman yang paham dengan bahasa mereka. Jadi paling tidak komunikasi itu tidak terputus, jangan sampai kebutuhan dia apa kita nggak bisa nggak sambung, komunikasinya akan tersendat. Makanya kita harus pahami, makanya kadang-kadang adalah petugas-petugas kita yang lebih paham dengan berbahasa, itu bisa aja. Pak Kapel pun juga pintar kok bahasanya. Oke. Saya cenderung melalui olahraga. Olahraga. Pendekatan olahraga. Oke. Tapi gol. Ya. Kalau kiper gol. Nggak boleh gol. Tapi sampai saat ini belum pernah ada friksi ya atau permasalahan dengan WNA ya. Oke. Jangan sampai ada. Oke. Ya. Ya, welcome. Terima kasih. Ya, God bless you. God bless. Waalaikumsalam. Thank you Pak. Oke. Pemasyarakatan tadi WNA itu bagian dari kekhususan juga ya yang memang harus dihadapi oleh Lapas Khusus Gunung Sindur. Tapi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada permasalahan yang berarti terkait dengan pembinaan narapidana khususnya warga binaan negara asing. Gitu ya Pak ya? Oke, ya betul sekali Pak. Dan ini pun kondisinya pun sama dengan lapas blok lain ya Pak? Ya, ini kan blok C. Ada Hampir blok sama. A, B, dan D. Ya, ada kita tidak pisahkan secara keseluruhan. Jadi di blok ini WNA terpisah, tapi di blok lain juga ada blok WNA, kamar Ada WNA juga. Bagaimana ya tadi yang apa? Kasus hukuman mati sama yang Sama. seumur hidup? Sama seperti itu. Sama seperti ada di tiap blok. Jadi kita tidak menempatkan mereka di satu blok saja. Oke. Karena akan lebih, ya mungkin secara segi pengawasan lebih mudah, tapi dari sisi yang lainnya bisa terbengkalai. Oke. Ben. Terima kasih nih Pak, tadi udah diajak touring di Lapas Khusus Gunung Sindur yang memang khusus dengan beberapa khususnya tadi. Terima kasih loh Pak. Nah, sekarang saatnya kita minum olahan warga binaan. Ini hasil olahan yang tadi kita sudah sempat lihat produksinya, jahe merah Gunung Sindur. Jahe merah Gunung Ya, mudah-mudahan Sindur. dengan minum ini kita dapat khasiatnya. Ya, artinya Oke. sudah terbukti dan saatnya mungkin sekarang kita minum. Mari rekan-rekan. Yuk. Kita... Ayo sahabat, kita minum dulu ya. Oke. Bismillah. Jahe merah Gunung Sindur. Pasti jos.
Pasti jos, dan memang tadi tuh nggak hoax loh teman-teman, bahwa nggak cuman hanya jahe merahnya, tapi tadi ada apa lagi Pak Punto? Ada batu saudanya, terus ada secang, komplek banget. Dan satu-satunya Mbak Rika, ya, olahan minuman yang di saat diminum kapan saja tetap terasa jahenya, mau dingin, panas dan lain sebagainya. Oke. Cobalah kopi di saat panas enak diminum, tapi di saat dingin lain lagi rasanya. Tapi kalau itu jahe merah spesialnya tetap rasanya jahe Gunung Sindur ya Pak ya. Oke. Teman-teman, yuk beli yuk, tinggal pesen kok di sini ya. Oke, Pak Kalapas, tadi kita sudah touring ya, sudah keliling, sudah ada pembinaan kepribadian, kemandirian, walaupun tadi ini tidak over kapasitas, tapi emang ada kekhususan tadi Bapak sampaikan adanya narapidana, narapidana atensi khusus nih. Sebelum kita mengakhiri nih Pak, ini sangat menarik sekali. Bagaimana nih strategi Bapak mensinergikan agar pembinaan dan pengamanan ini bisa berjalan selaras? Di sini kan saya lihat squad Bapak ini sangat tangguh ya. Tadi ada Pak Fajar, ada Pak Punto, ada Pak Farid, kalau Pak Angga ini bagian apa Pak? si keamanan ketertiban. Terkait dengan keamanan ketertiban dan Pak Tan Kasubag PU. Yang ngurusin sarana prasarana ya, berhubungannya ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Ya semuanya harus berkolaborasi. Ya, khususnya apalagi yang di dua bidang pembinaan dan pengamanan. Jadi ketika hak-hak warga binaan itu terpenuhi, insya Allah pengamanan itu tidak berat kerjanya. Jadi inti daripada semuanya itu ya masing-masing punya pekerjaan yang memang harus selesaikan. Artinya ketika kasih kegiatan kerja menyelesaikan pekerjaannya, kasih kamtip semuanya itu insya Allah pengamanan di lapas rutan itu tidak jadi kendala. Kami waktu itu pernah mengkolek cerita ya Pak di sini, di mana bandar narkotika di luar, di sini malah jadi pengajar. Ya, itu sudah bebas Pak orangnya? Sudah bebas. Oke, namanya Alphonse kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Itu juga menurut kami suatu prestasi, suatu hal yang sangat inspiratif bisa diikuti oleh teman-teman di lapas lain. Nah, dan ini menjadi trademark. Dan mudah-mudahan tadi yang kami sampaikan teman-teman, ada kegiatan kerjanya, kegiatan kemandirian dan juga ada kegiatan kepribadian. Terima kasih Pak Kalapas, Bapak-bapak semuanya di Lapas Khusus Gunung Sindur. Kita tunggu lagi apalagi prestasi yang akan dipersembahkan oleh Lapas Khusus Gunung Sindur. Bagaimana produk unggulan terus dimajukan berbarengan dengan bagaimana men-treat atau memberikan pembinaan secara tepat kepada warga binaan sesuai dengan kategorinya, ya. Termasuk yang paling penting adalah kategori atensi khusus. Demikian Pak Kalapas, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sahabat masyarakatan, demikian akhir perjalanan kita di Lapas Khusus Gunung Sindur dalam program Tour de Prison. Kita bertemu lagi pada Tour de Prison selanjutnya. Salam Degans, berkarya untuk Indonesia. Berkarya untuk Indonesia. Halo Sobat Masyarakatan, jalanan Tour de Prison Bogoraya berakhir di Lapas Gunung Sindur. Kebetulan sudah petang. Tim Pas TV diajak untuk berehat di salah satu kuliner di area sekitar Lapas Gunung Sindur. Saung rempah. Menunya sangat recommended untuk kita yang memang sudah sangat penat setelah rangkaian Tour de Prison Bogoraya. Untuk masyarakatan, ikuti terus Tour de Prison selanjutnya. Keep watching to the next prisons di wilayah lain seluruh Indonesia.